Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Papua Barat menggelar rapat pemantapan rencana kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pegunungan Arfak. Rapat dihadiri Gubernur Papua Barat bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah pada Jumat 20 Februari 2026, bertempat di salah satu hotel Manokwari. Rapat dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa SEMH. Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam menyukseskan peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kegiatan ini juga berkolerasi dengan program prioritas daerah yakni Papua Barat Cerdas, Sehat, dan Produktif. Sesungguhnya rapat pertama sudah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK dengan Bapak Gubernur kemarin pagi sampai dengan siang, sehingga keputusan Bapak Gubernur bahwa kita lakukan rapat dan persiapan bagaimana untuk mendukung kegiatan HKG ke-54 tahun ini di PKK nanti. Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat, Nyonya Juliana Amanda Chan, dalam laporannya menyampaikan, rencana kerja pelaksanaan HKG telah dikonsultasikan dengan Bupati Pegunungan Arfak pada pekan lalu. Ia menjelaskan bahwa peringatan HKG PKK ke-54 merupakan tindak lanjut dari pencanangan tahun sebelumnya di Kabupaten Teluk Bondama. HKG PKK merupakan agenda tahunan yang diperingati setiap 4 Maret sebagai momentum peringatan dari tingkat pusat hingga daerah. Sedangkan secara nasional akan dilaksanakan pada 11 Juli 2026 di Makassar. Peringatan ini menjadi media implementasi 10 program pokok PKK pada seluruh jenjang organisasi dengan dasar pelaksanaan mengacu pada surat edaran Ketua Umum PKK Pusat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menguatkan peran PKK dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas kader sebagai penggerak perubahan dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita, mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK serta memperkuat kemitraan strategis antar gerakan PKK dan pemerintah. Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Pegunungan Arfak, pelaksanaan HKG diharapkan tidak bersifat seremonial, tetapi lebih dinamis dan memberikan dampak langsung bagi keluarga dan masyarakat. Adapun sejumlah kegiatan yang direncanakan antara lain ibadah dan pengajian bersama, aksi sosial, gerakan penguatan pangan, penyediaan kebun PKK, pembangunan 2 unit rumah layak huni sebagai model rumah sehat bagi keluarga, serta pembinaan organisasi. Untuk aksi sosial, TPPKK akan memberikan layanan pengobatan gratis, bantuan susu, pemberian makanan tambahan bagi anak, gerakan keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan, serta bantuan langsung kepada masyarakat melalui TPPKK dan mitra kerja. Sementara itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi akan menyasar pelajar dan kader PKK dengan materi seks usia dini, pembinaan kesadaran bela negara, gerakan keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual, serta penyediaan sudut baca. Pada sektor ketahanan pangan akan dilakukan penanaman bibit umbi-umbian, benih sayuran dan buah-buahan, serta demonstrasi pengelolaan pangan lokal, serta pembinaan tertib administrasi organisasi PKK di daerah tersebut. Lokasi kebun bunga di Pegunungan Arfak untuk mengarah pada kabupaten destinasi wisata kebun bunga. Kami juga berharap Bapak Gubernur membantu kami untuk 2 unit rumah layak huni sebagai model pertumbuhan, sehingga ini akan menjadi contoh rumah layak huni bagi keluarga. Untuk lokasi kebun dan rumah dijanjikan oleh Bapak Bupati menyiapkan lahan yang kami sudah koordinasi dengan beliau pada beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga gerakan tanam pohon untuk penghijauan kota kabupaten. Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan MSI dalam arahannya menyampaikan bahwa PKK merupakan organisasi nasional yang berjenjang mulai dari pusat hingga daerah dan setiap tahun melaksanakan HKG di semua tingkatan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan 10 program pokok PKK yang terbagi dalam 4 kelompok kerja berkaitan erat dengan organisasi perangkat daerah seperti kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
Dengan demikian, melalui APBD tahun 2026, program OPD yang dialokasikan ke Kabupaten Pegunungan Arfak diharapkan dapat diselaraskan dengan program PKK mulai dari pembukaan hingga penutupan kegiatan. Gubernur juga berharap bantuan 2 unit rumah layak huni dapat diresmikan pada puncak perayaan. Selain itu, program pertanian yang telah direncanakan diharapkan sudah memasuki tahap penanaman sehingga saat pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan proses panen. Daerah-daerah potensi wisata, tapi juga potensi pertanian, dataran tinggi, ada di sana pertanian, di sana juga bisa kolaborasikan pertanian, kesehatan pangan, hortikultura dan perkebunan semua untuk bisa ada bibit-bibit ya. Tadi juga laporan tadi mereka akan buat apa semacam kebun percontohan, berarti sudah terdekat bahwa kalau begitu saya ada bibit, misalnya ada bibit apa buat terkait tentang seperti itu ya, mungkin juga ya pendidikan ya. Sudah program sudah jelas semua ya, tinggal umumkan. Nanti sudah masuk OPD tahu ada program di Pegunungan Arfak, hubungkan dengan pokja-pokja terkait, sampaikan kita ada programnya ini, sasarannya di mana supaya disesuaikan ya. Pada saat pembukaan dan pelaksanaan sampai dengan penutupan sudah semua program itu bisa tepat sasaran dan mereka yang mendapatkan manfaat bisa dapat manfaat itu. Yang jelas kegiatan ini sasarannya kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat itu. Terima kasih. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.